غرباء 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 Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia bertemu dengan Rasulnya kelak di surga dalam kondisi bahagia insyaallah ta'ala. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahasan fikih muamalah berikutnya adalah terkait dengan hak syuf'ah atau al-jiwar. Hak syuf'ah kalau diterjemahkan dengan hak perkongsian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Secara definisi, syuf'ah itu adalah istihqaqus syariki intiza'a hissati syarikihi mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin ma'adin. Hak syuf'ah adalah keberhakan teman perkongsiannya untuk mengambil alih bahagian dari temannya dari orang yang telah beralih kepadanya dengan pembayaran harta. Contoh kasus seperti ini. Dalam kasus saham patungan, ketika dua atau lebih orang bergabung pada sebuah usaha, lalu ada salah seorang di antara mereka yang ingin mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada pihak lain. Maka sebenarnya tidak boleh bagi orang tersebut mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain kecuali dengan izin dari teman-teman
serikatnya, atau kita katakan teman seperkongsiannya. Ya, seharusnya ditawarkan lebih dahulu kepada ya pemilik saham yang lainnya. Ketika ingin memasukkan pihak lain ke dalam kepemilikan modal, maka ini sebenarnya harus izin kepada pemilik modal yang ada terlebih dahulu. Kalau ternyata sudah terjadi peralihan dengan dijual tanpa seizin dari para pemodal yang lainnya, maka para pemodal yang ada itu punya hak untuk mengambil alih, ya, mengambil alih kepemilikan modal orang tersebut dengan cara membayarnya. Tapi tentunya dengan pembayaran yang semestinya. Ya. Nah, keberhakan seperti ini disebut dengan hak syuf'ah. Ya. Hak syuf'ah. Saya tidak tahu dalam aturan konvensional ini namanya apa. Ada yang seperti ini dibahas? Tidak tahu ya? Belum pernah tahu. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Ya. Karena kehadiran orang baru, ya ini memang terkadang butuh adaptasi, penyesuaian, terkadang tidak cocok juga. Ya. Makanya untuk menjaga para pemilik modal yang ada, maka seharusnya ditawarkan dulu kepada mereka, baru kepada pihak yang lain. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hak syuf'ah ini bukan sebenarnya hanya dalam urusan usaha, yang penting dalam kepemilikan. Ya, dalam kepemilikan. Contoh yang lain, ketika seorang tua meninggal dunia, lalu tersisalah ahli waris yang terdiri dari para istri. Oh, berarti lebih dari satu ya istrinya. Oh, berarti ya nggak parah lah ya. Istri-istri ya, supaya nggak disalah paham. Dan mudah-mudahan kita termasuk mereka. Amin. Jadi memiliki beberapa istri, ya, kemudian beberapa anak. Nah, tentunya dari harta-harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia tersebut, itu ahli warisnya berkongsi, ya, betul tidak ya? Contohnya, harta warisan itu belum dibagi. Harta warisan itu belum dibagi. Tentunya pada contoh lahan yang ada, di sana ada hak istri pertama, istri kedua, begitu juga hak anak-anak. Setiap item harta-harta tersebut itu besarannya itu masing-masingnya dimiliki oleh ahli waris sebesar ya porsi harta warisan yang diberikan ketentuannya secara syar'i. Jadi kalau contoh ada 2 istri, kita berapa? Baru 1 ya. Ada 2 istri. Kemudian ada ya 6 anak. Terdiri dari ya 2 anak laki-laki, 4 anak perempuan. Demikian. Baik. Sementara orang tua sudah tidak ada, meninggal dunia ini. Insya Allah ternyata ada lahan sawit tentunya ya. Ada lahan sawit sampai mungkin ya 50 hektar ya. Ada mobil ya. Ada rumah ya. Demikian. Adapun rumah-rumah yang diberikan secara
hadiah kepada para istri itu tidak boleh dibagi ya. Baik, katakanlah tadi lahan 50 hektar ya. Sementara ahli waris cuma jumlahnya segelintir ini ya. 2 orang istri, kemudian 6 orang anak. Berapa? Ya, 6 orang anak tadi ya. Nah, tentunya istri ini mendapatkan porsi 1/8 karena ada anak-anak. Ya. Dan mereka berbagi 2. Sisanya itu dibagi kepada anak-anak dengan porsi bahagian anak laki-laki 2 kali anak perempuan. Berarti sisanya dari 1/8 itu dibagi menjadi 8 bagian. Karena 2 anak laki-laki seperti 4 ya. Jadi 8. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, lantas mungkin ada anak atau ada istri yang karena dia sudah tahu bahagiannya, lantas dia menjual ya. Tentunya saham dari sawit itu ya, itu dijual. Setidaknya dia jual adalah 2 hektar. Saya kira kalau 1/8 dari 50 hektar berapa itu? 50 dibagi 8, berarti 4 ya. Ya, minimal bagian dia adalah 2 tadi ya, 2 hektar. Nah, dia tahu 2 hektar itu dijualnya kepada saudara-saudara dia. Ya. Karena ini lahan produktif, maka ditawarkan dengan harga yang sedikit miring. Nah, begitu. Karena dia butuh. Mungkin butuh kawin lagi. Nggak setia berarti dia ini sama suaminya kan? Padahal boleh memang ya. Jadi kalau ada perempuan kawin lagi setelah suaminya meninggal dunia, padahal boleh, tapi nggak setia ya. Kenapa nggak setia? Karena nanti dia akan dikumpulkan kalau masuk surga itu kepada suami terakhirnya. Gitu. Jadi sesungguhnya kalau bicara ketidaksetiaan itu para istri yang kawin lagi setelah suaminya meninggal dunia, itu nggak setia ya. Tapi kalau suami kawin lagi dalam kondisi istrinya masih ada, itu termasuk setia, nggak ada hubungannya dengan ketidaksetiaan. Yang penting dia jangan sampai mencerai suami istrinya ya, jangan sampai sang suami mencerai istrinya. Nah. Jadi itu cara memahaminya ya. Jadi sama-sama boleh menikah lagi setelah suaminya meninggal dunia, selepas masa iddahnya selesai, boleh. Tapi nggak setia dia. Nah, sebagaimana juga kalau laki-laki menikah lagi dan dia tidak ingin mencerai istrinya, ya kan boleh. Nah, tapi dia setia itu. Nah, yang penting kalau dicerainya baru nggak setia dia, paham ya? Jadi kalau dituduh sama istri, ya kan, dituduh sama istri, oh bang, abang nggak setia karena abang kawin lagi. Bilang, dari mana nggak setia? Aku kan nggak menceraimu, gitu, ya. Ya. Bahkan aku ingin kumpulkan beberapa bidadari di rumahku dan sampai nanti di surga kita insya Allah. Yang penting jangan kita berpisah. Nah, gitu ya. Tapi kalau kamu setelah kematianku kamu menikah lagi, sesungguhnya itu boleh, tapi kamu nggak setia denganku. Nah gitu. Karena nanti di surga kita nggak ketemu, gitu, ya kan? Tapi begitulah. Terkadang kamus-kamus cinta itu didominasi oleh perempuan. Itu masalahnya. Ya, kamus cinta, kamus kesetiaan, gitu. Jadi nuansanya pun nuansa baperan perempuan ya. Baik ya. Kita lanjutkan, bukan bahas poligami. Ya. Jadi hak syuf'ah tadi namanya hak apa? Hak perkongsian syuf'ah. Nah jadi ketika
contohnya sang istri tadi, dia jual haknya, walaupun dikatakan itu haknya, bahkan sudah dibagi-bagi, maksudnya sudah kasih tahu ini, ya bagiannya. Tapi ternyata karena dia tidak dibatasi dengan satu tempat, ya nggak dibatasi. Namanya, cobalah kalau namanya itu sawit yang luasnya sampai 50 hektar, kan nggak ada bagian-bagian. Dibatasi mungkin hanya, oh ini dari arah depan, kemudian ke belakang, sisanya itu mungkin udah batas tanah orang lain, tapi sudah ada batasnya. Seperti mungkin beda tanamannya, demikian. Tapi yang dalam 50 hektar kan biasanya nggak ada batasannya. Maka disebutkan 2 hektar bagian depan itu punya istri pertama, kemudian istri kedua, seperti itu. Lantas istri yang pertama itu atau istri yang kedua, dia menjual bagiannya tapi tidak kepada pihak siapa? Pihak ahli waris yang ada, dia jual kepada yang lainnya. Itu pihak ahli waris yang ada boleh dia menggugat dan membatalkan lantas membelinya. Paham ya? Dibatalkan dan dibeli oleh mereka dengan harga yang sepantasnya. Nah, keberhakan seperti ini disebut dengan hak syuf'ah, gitu ya. Demikian. Ya. Makanya sebenarnya ada solusi kalau di dalam warisan itu, ya, ketika warisan itu agak sedikit bersejarah dan sulit untuk dijual keluar. Dari sisi contohnya belum tentu laku cepat. Yang kedua, terkait dengan sayangnya sebahagian ahli waris yang tersisa ketika hal yang bersejarah dan yang menjadi kenangan ini itu dijual keluar. Nah, gitu. Maka solusinya ya sebenarnya masih bagian hak syuf'ah ini. Itu apa? Dijual ke dalam. Jadi salah satu ahli waris yang cukup mampu itu dia membelinya dengan harga pasaran dari uang pembayaran atau uang pemberian tersebut nanti baru dibagi warisannya. Nah seperti itu, ya. Baik, jadi nggak perlu jual keluar, ya, jual ke dalam saja. Masuk ke dalam ini adalah ya orang-orang yang menjadi ahli waris yang membelinya. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Jabir radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini lafadznya Imam Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya hak syuf'ah di dalam segala hal yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hududu wa surifatit turuqu fala syuf'ata. Kalau sudah diberlakukan batasan dan dipisahkan dengan jalan-jalan, maka tidak ada hak syuf'ah ketika itu. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain disebutkan qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ati fi kulli syarikatin lam tuqsam raba'atin au haidin lam yahillu lahu an yabi'a hatta yu'dana syarikuhu atau hatta yu'adzina ya syarikahu fa in sya'a taraka fa idza ba'a wa lam yu'adzinhu fa huwa ahaqqu bihi. Hadisnya riwayat Muslim. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan adanya hak syuf'ah pada setiap perkongsian yang tidak dibagi, ya, yang belum dibagi, tempat tinggal atau adanya batasan, tidak halal baginya untuk menjual sampai dia minta izin kepada teman kongsinya. Kalau dia
mengizinkan, ya kalau dia ingin maka dia tinggalkan. Kalau dia jual sementara belum minta izin, maka teman perkongsian yang lebih berhak terhadapnya, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jarud dari ahaqqu bid-dari. Tetangga rumah itu lebih berhak terhadap rumah itu. Maksudnya kalau mau dijual ke tetangga dulu gitu ya. Jangan jual keluar. Jual ke tetangga. Ya. Kalau ini bukan hak syuf'ah ini ya, tapi lebih tepat hak jiwar, itu hak bertetangga. Jadi kalau mau jual apa-apa ke tetangga dulu ditawarin. Itu adab. Ya, demikian. Paham ya? Nah, gitu. Jadi gitu juga kalau contohnya mau nikah ditawarkan ke tetangga dulu gitu ya. Nah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama mereka bersepakat dengan status ijma adanya penetapan hak syuf'ah bagi orang yang melakukan perkongsian yang perkongsian itu belum dibagi, ya. Demikian. Dan belum ada ya batasannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari sini maka kita ambil beberapa hukum, ya. Kembali kita mengulangi kembali. Yang pertama, tidak boleh bagi teman seperkongsiannya untuk menjual bahagiannya sampai dia minta izin dan menawarkan kepada teman perkongsiannya, minta izin, ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dia sudah jual namun dia belum minta izin, maka teman seperkongsiannya lebih berhak, ya. Jadi boleh dia gugat, lalu ya dia yang membelinya, jadi pembelinya. Nah, seperti itu. Dalam Islam seperti itu, masya Allah ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Berikutnya terkait dengan hak syuf'ah, ya, berlaku pada apa saja. Sebagian ulama berpendapat itu berlaku hanya pada barang-barang yang tidak bergerak, ya, seperti rumah dan lahan, ya. Adapun barang-barang yang dia bergerak, ya, seperti contohnya hewan-hewan, ya, yang bisa bergerak, maka ini tidak ada hak syuf'ahnya. Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hak syuf'ah itu adalah hak, ya, secara syar'i yang tidak boleh untuk melakukan siasat licik untuk menggugurkannya, ya. Karena memang disyariatkan untuk menolak kemudaratan dari teman seperkongsian. Jadi nggak boleh, ya. Makanya kalau kita contoh ya, kita nerima satu contohnya ada lahan yang dijual. Kita harus tanya dulu, ini bermasalah enggak? Gitu. Kan ada ya tanda tangan siapa itu? Kalau dia bermasalah nggak mau tanda tangan, ini masalah ini. Siapa ahli waris yang lain ya? Nah, maka jangan sampai, ya, dipastikan dulu, jangan asal beli saja. Pastikan contohnya, ini ada nggak pemilik yang lain di sini tanah ini? Oh ada. Terus mana datanya? Nah gitu kan. Apa mereka setuju? Istilahnya apa itu? Hah? Kalau ada persetujuan dari yang lain, nggak komplain gitu. Surat apa namanya?
Kalau tanah mau dijual harus ada surat kuasa atau surat ini, ya surat kuasa ya dari silang sengketa ya, silang sengketa. Bahwasanya tidak ada silang sengketa di lahan tersebut dari ahli waris yang lain. Nah demikian ya. Nah itu dalam syariat kita ternyata pun ada ya. Dalam apa namanya, dalam kompositif kita itu ada. Makanya kita jangan asal beli saja. Nah kita yang hati-hati juga. Kalau enggak, kasusnya nggak akan selesai, nggak akan bisa dibangun. Demikian ya. Baik, nah hak syuf'ah ini ditetapkan untuk orang-orang yang punya perkongsian sesuai dengan ya kadar kepemilikan mereka. Nah, siapa saja ditetapkan hak syuf'ah itu untuk dia, maka boleh bagi dia untuk mengambil harta yang telah dijual oleh teman seperkongsiannya dengan harga yang dijualnya, baik itu dengan cara kontan maupun dengan pembayaran cicil, boleh demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, perlu diketahui hak syuf'ah ini berlaku ketika barang-barang yang seperkongsian ini itu dia dijual ya, dijual dengan jual beli yang berlaku demikian. Tapi hak syuf'ah tidak berlaku kalau seandainya perpindahan kepemilikan itu dengan hibah. Nah, gitu. Contoh ya. Tadi kasus yang tadi istri yang kedua, dia ingin menghibahkan bagiannya kepada mungkin anak angkatnya atau anak kandung bawaannya, mungkin dia janda, anak kandung yang dia bawa ketika menikah dengan suami yang meninggal dunia tadi, ya, atau kepada adiknya karena dia barangkali tidak punya anak dan dia termasuk cukup. Nah, itu dikasihkan ke adik kandungnya, tapi bentuk hibah. Maka tidak ada hak syuf'ah bagi yang lain untuk membelinya demikian. Karena ini terkait dengan jual beli, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Hak syuf'ah ini berlaku pada barang-barang yang tidak bergerak, ya, yang dia berpindah dengan cara jual beli dan dia bisa dibagi, ya. Tapi kalau barangnya tak bisa dibagi, ya, maka tidak ada hak syuf'ah. Apa contohnya? Contohnya adalah kepemilikan sumur bareng-bareng, ya. Gimana cara bagi sumurnya? Ya, gimana bagi sumurnya, gitu, ya. Atau contohnya jalan. Nah, gimana cara bagi jalannya? Nah, begitu. Baik ya. Jadi tidak bisa kalau seandainya tidak bisa dibagi. Jadi tidak ada hak syuf'ah di dalamnya. Kemudian berikutnya hak syuf'ah ini ya berlaku ya ketika di waktu yang tentang tetangga yang hampir-hampir saja seolah-olah dia Rasulullah mau menyatakan itu ahli waris bagi tetangga yang lain. Demikian. Maka siapa saja yang butuh ya kepada tetangganya, seperti tetangganya ini, siapa yang butuh dari tetangganya seperti untuk dialirkan air, ya, untuk tempat lewat bagiannya, maka nggak boleh itu ditutup. Kita dapatkan, masya Allah ya, aneh ya, seorang tetangga menutup jalan tetangga yang lain
sampai nggak tahu mau dari mana dia keluar dari rumahnya. Kenapa? Ya, ini biasanya ada sebabnya karena mereka satu dengan yang lain saling bersaing, itu masalahnya. Ya, jadi ketika satu orang dilukai, maka dia mengambil haknya, ya, dengan cara kayak tadi. Ya, saya pernah lihat ya gimana seorang tetangga itu ya menutup jalan dengan apa? Dengan membuat dinding penghalang untuk bisa keluarnya tetangga dari rumahnya. Kenapa? Karena itu jalan milik tetangga yang tadi, yang berseteru dengan dia. Akhirnya nggak bisa keluar. Coba dari mana dia keluar? Dari pintu belakang lah paling dia kan keluar. Tapi yang seperti itu. Nah, ini hubungan yang tidak baik, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ya hendaklah dia memuliakan tetangganya. Begitu. Ya. Itu biasanya seperti ini karena persaingan yang tidak sehat, demikian, ya. Maka tidak boleh yang seperti itu. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tidak boleh bagi seseorang dia menghadirkan sesuatu dalam kepemilikannya yang bisa menyakiti atau mengganggu tetangganya. Contoh nih ya, ada orang, insya Allah, sudahlah musik-musik itu diharamkan, memang di wilayah dia, ya, tapi dia buat keras, tetangganya terganggu, demikian. Oke lah kalau musik memang terlarang. Gimana kalau contohnya merontal Quran, tapi dibuat keras-keras di waktu istirahat, mulai dari siang, mulai dari ya sore ke malam, demikian. Dengan alasan ini kan rumahku, nggak boleh juga, ya, karena mengganggu, walaupun itu adalah kepemilikan dari dirinya. Nggak boleh, ya, tidak boleh bagi seseorang untuk mengadakan sesuatu di kepemilikan dia yang bisa memudaratkan tetangganya, mengganggu tetangganya, seperti itu, ya. Contoh, ya, contoh, ya. Dia buat apa namanya? Kalau bahasa kita itu apa itu? Nggak pakai talang air, apa namanya itu? Oke, kanopi. Kanopi, katakanlah kanopi atau seng-seng, ya. Memang itu pas di tempat apa? Rumah dia. Cuma masalahnya kalau jatuh air pasti nanti ke tempat tetangganya dan kena dinding tetangganya. Ketika disarankan, Pak, tolonglah dibuat talang airnya. Apa katanya? Loh, apa salah saya katanya? Kalau saya pasang talang air itu biaya lagi katanya. Pak, kalau hujan Pak, itu air yang turun dari langit mengenai apa seng Bapak itu kena dinding rumah saya. Ini rumah saya itu bisa lembab dan basah, bahkan bisa rusak itu dindingnya. Gitu. Apa kata dia? Kan ini saya buat masih di tanah saya, katanya. Ini tanah saya, gitu. Dia buat asal-asal begitu. Dia nggak memikirkan apa dampaknya. Kalau seperti ini biasanya kan dibalas balik, betul kan? Iya, dibuat lebih tinggi begitu juga nanti, atau lebih rendah dibuat nanti. Seperti itu. Ini pasti masalah. Dengan alasan apa? Kan masih di tempat saya katanya. Nah, begitu. Padahal dampaknya. Jadi, kemarin saya ulangi, tidak boleh bagi seseorang dia mengadakan sesuatu walaupun dalam kepemilikan dia, itu wilayah area kepemilikan dia, tapi ternyata dampaknya itu mengganggu dan memudaratkan tetangga dia. Nggak boleh. Lihat Islam begitu sempurna sampai ngajarkan begini, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini kan kita dapatkan begitu.
Ada orang yang hobi musik-musik, apalagi hobi karaokean gitu. Enggak peduli dengan tetangganya. Dianggapnya kayak dia semuanya. Nah gitu. Pun ada juga orang yang hobi begitu, tapi anehnya nggak punya batasan waktu. Mau sampai tengah malam begitu. Padahal besok mau ada kerjaan. Kita belum bicara hukum musik ya. Musik memang haram. Tambah lagi sudah begitu, enggak bu tetangga. Apalagi punya anak bayi di tetangganya. Aduh, ya. Joget-joget lah si bayi tadi kan. Iya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakum. Jadi tidak boleh ya. Sebaliknya, yang dilakukan adalah ketika seseorang itu dia melakukan sesuatu yang tidak berefek kepada tetangganya, malah bahkan bisa memberikan manfaat kepada tetangganya. Ya. Contoh, apabila di antara dua tetangga tersebut itu ada dinding yang kongsi, tentunya satu dinding ini nggak ada dibuat dua, hanya satu untuk pembatas bagi tetangga yang satu sekaligus tetangga yang lain, ya demikian. Nah, maka tidak mengapa contohnya kalau tetangga yang satu itu meletakkan apa? Kayu contohnya seperti ini kan untuk sebagai yang melintang dan dijadikan dinding itu sebagai apa? Sebagai penahannya gitu ya, penahannya. Nggak usah dihalangi. Nah, begitu. Jangan dihalangi seperti itu. Biarkan, berikan, ya. Dan Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam la yamna'u jarun jarahu an yugharriza khashabatan fi jidarihi, ya. Ya, janganlah seorang tetangga menahan tetangga yang lain untuk menanamkan kayu di dindingnya. Nah, gitu. Nggak apa-apa, silahkan. Apalagi dindingnya cuma satu, gitu. Kasih aja nggak apa-apa, gitu. Nggak usah tengkar dalam masalah tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, itu tadi masalah dinding. Nah, sekarang masalah jalan. Nah, ini masalah jalan ini sampai yang terjadi ya. Nah, tidak boleh ya mempersempit jalanan kaum muslimin ya di jalan-jalan mereka. Jadi ini kita kadang parkir ya di jalan itu sudah tahu sempit, parkirnya di jalan. Ya. Mestinya jangan parkir di jalan. Parkir di tempat parkir. Kalaupun seandainya dia itu tidak parkir di jalan dan dia khawatir ya mengganggu orang, itu mending. Maksudnya begini, karena kekhawatiran dapat celaan dari orang yang lewat, ya itu mending. Tapi alangkah lebih bagus kalau dia jangan di sinilah katanya. Kenapa? Mengganggu orang lain. Itu lebih mulia ketimbang hanya sekedar takut celaan. Ya, kalau orang umum kan modelnya gitu kan, takut celaan. Tapi kalau seorang muslim, dia bukan masalah takut celaannya. Ini hak tetangganya, jangan mengganggu orang lain, bermasalah nanti di akhirat. Wah, itu mantap yang begitu. Ya. Nah, kadang kita enggak, malah dipersempit jalan-jalan apa kaum muslimin. Ya. Jalan-jalan umum ini dipersempit dengan parkir sembarangan. Ya, parkir itu mestinya di tempat parkir. Kalau tidak ada, minggir. Jangan pakai jalan. Nah, seperti itu. Baik. Kalaupun seandainya ingin berhenti sebentar, maka pastikan ada jalan yang bisa bikin orang lewat. Kalau seandainya kita memarkirkan mobil kita atau kendaraan kita mengakibatkan kemacetan, maka hindari. Walaupun mungkin harus membayar lebih, tentunya parkir bayar mahal. Atau keliling-keliling sampai nanti selesai. Nah, gitu. Baik, kemudian tidak boleh untuk mengadakan sesuatu di dalam kepemilikannya yang mempersempit jalanan. Nah, ini dia. Contoh adalah
Ini sebahagian terkadang orang membuat garasi itu tepat di atas paret ya, paret. Nah demikian, di atas paret. Paret dia memang sih, padahal terkadang nggak juga, paretnya itu patungan gitu kan. Sebenarnya berarti nggak punya hak dia. Oke, kita katakan itu adalah paret dia, karena dia berkorban untuk jadikan paret. Tapi ternyata ketika pintu gerbang dari garasinya itu terbuka, itu sampai ke jalan. Nah, seperti itu. Ini mempersempit jalan, tidak boleh yang begini. Ya. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tadi sudah kita sebutkan jangan sampai dan tak boleh menjadikan ya tempat parkir untuk mobilnya atau kendaraannya itu di jalanan orang lewat, nggak boleh ya. Demikian. Ya, jalanan itu hak umum ya. Maka wajib menjaganya bersama ya. Dari hal apa saja yang bisa memudaratkan orang yang lewat. Maka jangan sampai melakukan tindakan yang memudaratkan orang lain. Nah, seperti itu. Ya. Sampai ada Masya Allah yang luar biasa, kagum saya dengan orang yang dia curahan airnya itu, dia pastikan itu jatuhnya di tanah sendiri, bukan di jalan. Padahal kalau kita pikirkan, kalau jatuh di jalan pun nggak akan rugi kan? Kenapa? Waktunya hujan. Orang yang lewat juga kan hujanan, betul nggak? Tapi ada orang yang begitu, salut saya dengan orang seperti ini. Dia buat curahan hujan itu dipastikan nanti ya itu jatuhnya di mana? Di lahannya atau di tanahnya sendiri. Masya Allah, luar biasa nih orang ya. Sampai seperti itulah dia buat. Padahal di jalanan umum. Namanya kalau hujan pasti jalanan basah. Kemudian kalaupun dia ambil pas ini lahan dia. Kemudian talang air atau sengnya itu dipaskan. Tapi nanti kalau deras pasti jatuhnya kemana? Ke jalan. Sebenarnya saya condong itu tidak masalah. Tapi kenapa kok orang ini sampai enggak lah mundur dikit. Nanti kalau deras pun nanti jatuhnya ke tanah sendiri. Oh ini luar biasa. Dia perkirakan bahwasanya mungkin kendaraan-kendaraan yang lewat nanti itu atau orang yang lewat itu akan kena curahan hujannya dari rumah dia sehingga tidak ingin dia ganggu. Nah seperti itu. Masya Allah ini luar biasa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah ini pembahasan kita terkait dengan fikih muamalah terkait dengan hak syuf'ah, hak perkongsian, begitu juga hak bertetangga. Masya Allah luar biasa ya. Ini termasuk bahas muamalah ya, yaitu hubungan interaksi manusia satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala. Baik, kita cukupkan, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilakan. Orang duda menikahi janda. Duda nggak punya anak. Ya? Si suaminya meninggal. Mas. Ya, kebanyakan. Ya. Baik, jadi seorang laki-laki yang pernah menikahi janda punya anak. Dia nggak punya anak. Oh, janda juga nggak punya anak. Janda punya anak. Baik, ketika dia meninggal dunia karena dia nggak punya anak, ini harta warisannya berupa rumah atau yang lainnya itu kemana? Baik, sebenarnya istrinya dapat bagian ya. Istrinya itu mendapatkan 1/4 bagian. Istri mendapatkan 1/4. Ya, orang yang meninggal dunia tadi tidak punya anak, karena nggak punya anak, maka istrinya mendapatkan ya 1/4 bahagian. Adapun sisanya
Sisanya ini kepada ahli waris laki-laki yang lain. Ahli waris yang lainnya dari laki-laki tersebut. Kemana? Kalau apakah dia punya orang tua kandung? Nggak ada. Apakah dia punya saudara-saudari kandung? Ada. Maka sisa dari 1/4 berarti 3/4 ya. Itu dibagi ke saudara-saudara kandungnya dengan laki-laki 2 kali bagian dari perempuan. Seperti itu. Kalau mau dihitungkan nggak apa-apa sih. Dikuasain semuanya sama sang istri. Zolim dia, lebih tepat maling. Mengobati? Apa? Oh sakit berarti dia ya? Karena ketidaktahuan, maka kembalikan. Insya Allah malah lebih bagus hubungannya dengan ipar-iparnya. Dikembalikan. Ini 3/4 punya abang, kakak, saudara-saudari gitu. Kan bagus malah. Gak usah takut miskin. Terhitung maling dia. Iya. Terhitung maling. Nah itulah orang Indonesia. Karena nganggap bahwa gitu mati suaminya dianggap itu miliknya. Itulah karena ada kesalahan. Harta istri dianggap harta suami dianggap harta istri. Itu salahnya. Itu salah yang begitu ya. Baik, silakan. Ambil makan ya, nggak apa-apa ya. Dari mana fungsi dengan peternakan di dalam warisan. Terus nanti hasilnya sesuai dengan jatah warisan ini. Jawabannya boleh. Boleh. Tapi saya sarankan sebaiknya mereka ini membuat sebuah surat kesepakatan atau pernyataan tertulis seperti di notaris tentang bagian masing-masing. Dikhawatirkan kalau wafat salah seorang di antara mereka, ini nanti anak-anaknya nggak dapat kalau seandainya nggak tercatat. Apalagi ada satu pihak yang ternyata punya niat buruk. Nah gitu. Kalau misalnya dari yang lima tadi Pak, yang punya kemampuan untuk bangun dengan 2 orang, yang 3 lagi yang punya kemampuan untuk masuk modal Pak, untuk berangkat. Kira-kira kami akan kami bagi hasil apa? Kalau masih di lahan itu dianggap sewa lah. Dia dapat bagian berdasarkan hak sewanya. Kan di lahan itu kan, di lahan bersama kan. Ya Pak, sewanya. Iya, dianggap sewa kalau gitu. Katakan gini caranya. Rumah itu kan dimiliki patungan ya. Patungan berarti kan. Katakanlah 2 atau 3 orang yang bisa. 2 orang yang lain nggak bisa. Ya. Maka gimana cara baginya ya? Nah, gitu. Baginya gini. Maka keuntungan itu disebutkan terkait dengan sewa lahan berapa harganya. Itu caranya. Sudah. Kemudian di atas jadi gini. Berapa sewa katakanlah rumah itu? Setahun ya? Setahun atau bulanan? Setahun. Ada berapa rumah? 5 rumah, tapi pemodalnya cuma 3 orang gitu kan. Baik. 5 rumah itu berapa nilainya? Katakanlah 7 juta ya, satu orang di satu rumah. 7 juta kali 5 berarti sekitar 35 juta. Nah, maka di situ ada anggap sewa lahan, baru nanti dia sewa rumah. Jadi dia anggap ada yang sewa lahan. Jadi contoh tetap saja yang nggak punya modal, dia dikasih tapi dianggap sewa lahan. Nah, gitu dia. Jadi kalau rumah contohnya, rumah itu kan 7 juta, maka dianggap bahwasanya ya 5 jutanya adalah sewa apa? Sewa
sewa rumah, kemudian 2 jutanya sewa lahan. Nah, gitu. Paham ya? Berarti dari 5 orang itu dianggap 2 juta punya saham untuk apa? Untuk lahan, nanti rumah. Berarti nanti yang 2 orang yang nggak nanamkan saham, dia dapatkan 2 juta gitu contohnya. Sepakat kira-kira? Nanti bisa dibagi berdasarkan sahamnya gitu. Nanti dinilai. Iya. Contoh, modal rumah itu berapa? Jadi sebenarnya bukan modal ya, lebih tepat harga pasaran saat ini. Contohnya ini mau bagi-bagi. Ini mau bagi-bagi contohnya ya. Kan mau bagi-bagi nih ceritanya. Kebetulan berarti kalau gitu dipisah antara harga rumah dengan harga tanah. Nah, itu caranya. Tadi yang dengan 5 juta harga sewa lahan dengan 5 juta harga sewa rumah, itu contoh saja, nggak mesti ya. Bisa juga setengah-setengah. Apalagi barangkali lebih mahal lahan ketimbang rumah, katakanlah gitu. Baik, jadi kalau contohnya pas mau bagi-bagi, udah mau dibagi ini, karena sudah sepakat semua. Baik, nah kalau begitu, kalau seandainya yang 2 orang yang tidak punya rumah, itu pengen apa? Dia pengen lahan, berarti dia harus beli rumah. Nah, gitu, paham ya? Paham ya? Kalau ternyata orang yang nggak ngasih modal untuk bangun rumah, itu nggak pengen tanah itu, maka berarti yang punya rumah membeli tanahnya. Gitu caranya. Kan selesai, nggak masalah. Paham ya? Gitu. Pokoknya dibuat dengan musyawarah. Dibuat dengan musyawarah. Baik. Ya. Kalau kita di mobil kita, Ya. dia ada 2 kondisi yang sangat pertama, kita bawa ke kawasan. Investasi. Enggak, kita jual. Oh, nitip jual. Baik. Kami jual tanpa ada mobil, kan? Gimana? Kita jual mobil tanpa ada Tempat ya. Nah, kita sertifikat satu ke beberapa kalau punya kawan yang di tempat itu Pak. Ya. Ya, tapi mereka masih melakukan penjualan secara kredit. Kreditnya ribawi berarti. Ribawi. Ya. Melibatkan leasing nantinya. Baik. Jadi yang mau saya tanyakan, ada 2 kondisi. Kondisi pertama, bagaimana misalnya anak kejadian terus ada yang beli dari konsumen yang disuruh Ustaz Ya. pemenangan ini. Anggaplah orang walk-in jalan suruh dia nampak beli Ustaz. Kan dia yang ngerasa bisa dengan dia melayani Ustaz. Nah, kan saya bilang ya, kalau nanti ada yang mau Beli. sama saya, cash. Kata Ustaz, nah ini bilang dia ini, yang namanya proses credit releasing itu ada prosesnya, Ustaz. Jadi dia butuh kita dulu kita lihat, kasih dokumen seperti fotokopi, SNK, identifikasi, kalau mereka proses.